Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan Viola Ananta, Widya Ariyanti, dan saya sendiri Wila Fathia Zahra ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Jaringan Penyusun Kulit Batang Kayu pada Tumbuhan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu jaringan penyusun pada kulit batang pada tumbuhan. Jaringan penyusun bagian kulit batang tumbuhan dikotil adalah jaringan floem yang merupakan hasil perkembangan jaringan kambium ke arah luar yang menyusun bagian kayu pada batang tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil adalah jaringan xilem di mana kayu merupakan perkembangan aktivitas pembelahan jaringan kambium ke arah dalam. Terus selanjutnya jaringan batang tumbuhan dikotil dan monokotil serta struktur dan fungsinya, di mana tempat melekatnya daun dan tunas pada batang adalah buku atau disebut juga dengan nodus, dan batang di antara dua buku disebut juga dengan ruas atau juga dengan internodus. Anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki ciri masing-masing. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini pada struktur bagian-bagian batang. Oke, phloem. Kita lihat di phloem. Kita harus tahu phloem itu apa. Phloem merupakan jaringan pengangkut fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan yang berada di luar kambium. Phloem atau jaringan tapis adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis atau makanan dari daun ke akar. Terus juga ada pelur atau lingkaran tahun adalah hasil aktivitas kambium akan membentuk pola lingkaran pada batang. Dan ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang dilapisi oleh kutikula serta berfungsi sebagai jaringan di dalamnya oleh adanya gangguan luar. Kita harus mengetahui apa itu xilem. Xilem merupakan bagian dalam kambium yang mampu mengangkut air dan mineral yang berlawanan arah dengan phloem. Xilem atau jaringan kayu adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan zat hara tanah dari akar ke daun. Oke, pada slide selanjutnya ada jaringan pada irisan melintang batang. Jika batang diiris secara melintang, umumnya jaringan penyusun batang tumbuhan terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Tadi epidermis sudah saya jelaskan. Yang kedua ada korteks. Korteks merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim yang berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar sel. Yang ketiga ada silinder pusat atau stele. Merupakan bagian dalam stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Pada jaringan ini, pada jaringan si korteks terdapat kolenkim dan skelenkim yang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Yang ketiga ada silinder pusat atau kita sebut stele. Bagian di dalam stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut perisikel terletak setelah jaringan endodermis dan mengelilingi berkas pembuluh batang dan juga berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada batang. Berkas pengangkut terletak pada bagian dalam perisikel. Berkas pengangkut terbagi menjadi 2, yaitu xilem dan phloem. Pada tumbuhan herbal membentuk berkas pembuluh tersendiri yang berbentuk lingkaran, sedangkan xilem berada di sebelah dalam phloem. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widya Ariyanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Widya Ariyanti. Saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi kami. Baik, kita masuk ke bagian jaringan pada irisan membujur batang. Jika batang diiris secara membujur, terlihat daerah titik tumbuh pada batang yang terdiri atas 3 kelompok sel. Sel pemula sebagai pembentuk jaringan pada batang. Jaringan pembentuk batang terdiri atas yang pertama, dermatogen, yaitu
jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan epidermis. Yang kedua, periblem, yaitu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan korteks. Yang ketiga, pleorom, yaitu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan silinder pusat. Lanjut ke bagian struktur jaringan batang tumbuhan dikotil. Seperti halnya akar, batang juga tersusun atas berbagai jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Jaringan dasar tersusun oleh korteks, sedangkan jaringan pembuluh terdapat berkas vaskuler, yaitu xilem dan floem. Cermati bagian-bagian batang tumbuhan dikotil. Karena itu, batang memiliki beragam fungsi bagi tumbuhan. Namun, berbagai lapisan ini juga mempunyai beragam ciri khas. Baiklah, supaya lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Saya akan menjelaskan sedikit gambar yang ada di samping. Di sini terdapat gambar struktur jaringan batang tumbuhan dikotil. Bagian atas terdapat floem. Floem terletak di bagian luar, yakni berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Floem merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Lalu di sebelahnya ada xilem, jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Terletak di bagian dalam. Selenkrim atau sel-sel serat berfungsi sebagai alat penyokong. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar yang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Batang memiliki kemampuan tumbuh, baik secara sekunder maupun primer. Pertumbuhan sekunder batang terjadi pada jaringan epidermis, sedangkan pertumbuhan primer terjadi pada tunas terminal atau ujung batang, tepatnya pada meristem afikal. Fungsi jaringan epidermis pada batang juga sama dengan jaringan epidermis pada akar, yaitu melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Lapisan penyusun batang selanjutnya adalah jaringan dasar. Di dalam jaringan ini terdapat korteks. Korteks pada batang meliputi dua macam jaringan, yakni jaringan korteks luar dan jaringan korteks dalam. Sel kolenkim dan sel parenkim adalah penyusun korteks luar. Korteks dalam hanya disusun dari sel-sel parenkim saja. Saya Viola Nanta akan melanjutkan presentasinya. Jaringan meristem premier. 1. Jaringan meristem ini pada tumbuhan bagian organ yang paling mudah. Kedua, merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional atau tunas atau lembaga. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk membelah, memanjang dan berdiferensiasi serta spesialisasi membentuk jaringan yang dewasa. Keempat, jaringan ini cenderung menghasilkan hormon auksin sehingga membuat terjadinya pembelahan yang terus-menerus ke arah memanjang. Kelima, letak jaringan ini di ujung batang, ujung akar yang kemudian dikenal dengan meristem apikal yang mengarah ke dominasi apikal. Jaringan meristem pada sekunder. 1. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Kedua, merupakan jaringan dewasa namun mempunyai kemampuan totipotensi lagi. Ketiga, jaringan ini berada di bagian tengah dari organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Keempat, pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Kelima, pertumbuhannya ke arah membesar sehingga menimbulkan pertambahan besar tubuh tumbuhan. Perbedaan xilem dan floem. 1. Xilem terbuat dari sel mati, sedangkan floem terbuat dari sel hidup. Kedua, xilem berdinding sel tipis, sedangkan floem tebal. Ketiga, dinding sel xilem terbuat dari lignin atau selulosa keras, sedangkan dinding sel floem terbuat dari selulosa. 4. Permeabilitas. Dinding sel xilem adalah impermeable, sedangkan pada floem adalah permeable. Kelima, pada xilem tidak terdapat sitoplasma, sedangkan pada floem terdapat sitoplasma. Lanjut,
letak xilem dan floem adalah pada akar dan batang. Kalau pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutannya itu kolateral tertutup yang ditutupi oleh sklerokin dan bersifat menyebar. Pada tumbuhan dikotil kelihatan sekali perbedaannya karena antara floem dan xilem dipisahkan oleh kambium. Dan berkas pengangkutannya itu kolateral terbuka di mana xilem itu ada di dalam kambium dekat dengan empelur, sedangkan floem ada di luar kambium. Sekian dari presentasi kami kelompok 13. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.